Sahabat tani, pernah nggak Anda lihat orang makan rujak buah? Atau jangan-jangan Anda juga suka makan rujak buah? Hasil limbah buah-buahan, misalnya kulitnya, ternyata ketika dilakukan proses yang namanya dekomposisi, bakalan menghasilkan sesuatu yang bakalan sangat bermanfaat, terutama buat menyuburkan tanaman kita. Karena ya sahabat tani, bisa dibilang semua jenis buah-buahan mengandung yang namanya enzim. Dan enzim ini dapat memperkaya nutrisi terserap oleh tanaman kita. Pada video kali ini bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan bakal memandu Anda dalam praktek pembuatan pupuk organik cair yang kaya akan enzim ya sahabat tani dengan mendekomposisi kulit buah-buahan. Tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa, kita intro dulu. Bam! Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, ini adalah buah nanas. Buah ini saya beli satu bijinya tuh Rp5.000 dan saya nggak tahu di tempat Anda tuh berapa dijualnya ya sahabat tani. Dan saya tuh paling suka banget konsumsi buah ini karena buah ini tuh kaya akan kandungan yang namanya vitamin C. Bahkan dulu semenjak pengobatan paru-paru saya yang terkena bronkitis, alhamdulillah ya sahabat tani dengan rutin mengonsumsi buah nanas bisa membantu mempercepat proses penyembuhannya. Nah biasanya kalau orang habis kerujak nanas, selalu kulitnya kira-kira diapain coba? Diapain? Kebanyakannya itu dibuang, bener nggak ya sahabat tani? Padahal ya sahabat tani, ketika kulit nanasnya itu kita olah menjadi bahan pembuat pupuk organik cair, ternyata manfaatnya itu begitu luar biasa. Pernah tidak Anda melihat orang misalnya melunakkan daging menggunakan nanas? Pertanyaannya adalah kenapa sih kira-kira daging bisa lunak ketika kita campurkan dengan nanas? Jawabannya ya sahabat tani, karena nanas itu mengandung suatu enzim yang namanya bromelain ya sahabat tani. Enzim bromelain adalah enzim yang dapat memecah rangkaian tertentu pada suatu protein. Dan kalau sahabat tani tahu, daging ya sahabat tani merupakan kumpulan-kumpulan dari protein. Sehingga ketika ikatannya itu terpecah ya sahabat tani, maka teksturnya menjadi lebih lunak lagi. Dan ketika enzim ini kita gunakan sebagai biang untuk proses dekomposisi, maka bahan organik bakalan cepat terurainya ya sahabat tani, sehingga menjadi nutrisi yang bagus banget buat tanaman kita. Dan selain mengandung enzim, menurut Wijana dalam jurnalnya berjudul Pupuk Organik Cair dari Limbah Kulit Nanas, disebutin ya sahabat tani bahwa nanas memiliki kandungan seperti misalnya air, kemudian serat kasar, karbohidrat, protein, dan juga gula reduksi yang juga pasti bakalan sangat bermanfaat ketika kita aplikasikan pada tanaman kita. Nah, sampai di sini mungkin Anda sudah penasaran gimana sih cara bikin molnya? Maka mari kita mulai ya sahabat tani. Setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, silakan. Pertama, kita siapin dulu bahan-bahannya. Jadi dalam pembuatan mol enzim ini kita tuh hanya butuh 3 bahan aja ya sahabat tani. Pertama yaitu gula merah sebanyak 500 gram buat digunain sebagai makanan mikroorganismenya. Atau kalau Anda tuh mau pakai molase juga bisa ya sahabat tani, siapkan sebanyak 500 ml. Kemudian bahan kedua yaitu kulit nanas sebanyak 1,5 kilo. Dan yang ketiga yaitu air biasa sebanyak 5 liter. Udah itu aja ya sahabat tani, bahannya gampang kan? Dan perbandingan bahannya itu selalu pada rumus 1, 3, dan 10 ya sahabat tani. Jadi 1 bagian itu gula atau molasenya, kemudian 3 bagian itu kulit buah-buahannya, dan 10 bagiannya itu adalah air. Artinya siapa tahu nanti nih ya sahabat tani Anda tuh mau bikin dengan skala yang lebih banyak. Misal buat Anda tuh bikinnya 100 literan, maka bisa aja dibutuhkan gula sebanyak 10 kilo atau molasenya sebanyak 10 liter. Kemudian kulit buah-buahannya sebanyak 30 kilo dan airnya sebanyak berapa?
sebanyak 100 liter. Jadi ikuti prinsip dari 1, 3, dan 10 ya sahabat tani. Dan proses fermentasi yang bakalan kita gunakan pada pembuatan mol enzim ini yaitu menggunakan fermentasi tertutup. Jadi kalau kita menggunakan ember sebagai wadah fermentasinya, maka embernya tuh harus tertutup rapat ya sahabat tani, oke? Tetapi meskipun tertutup rapat, kita tuh juga harus sering-sering membukanya ya sahabat tani, misal 2 hari sekali buat mengeluarkan gas yang ada di dalamnya. Atau kalau Anda mau lebih simpelnya, kita bisa melakukan proses modifikasi pada wadah fermentasinya. Pertama kita siapin dulu embernya ya sahabat tani. Kemudian siapin selang water pass secukupnya aja. Kemudian 2 buah sil gas LPG, botol air mineral 600 ml, lakban, gunting, dan alat-alat lainnya. Sekarang kita buat modifikasi ember fermentasinya. Pertama, lubangi di bagian tengah tutup embernya dengan menggunakan alat. Anda bisa gunakan bor, bisa gunakan solder listrik, atau alat-alat lainnya ya sahabat tani, itu juga bisa, yang penting ke lubang. Kemudian masukkan sil gas LPG pada selang. Kemudian masukkan selang ke dalam lubang tutup embernya. Kemudian selang di bagian bawahnya juga diberikan seal ya sahabat tani supaya tertutup rapat ya sahabat tani. Lalu di bagian atasnya diberikan lakban biar tidak ada udara yang keluar masuk pada proses fermentasi ini. Sekarang lubangi tutup botol air mineralnya. Kemudian kita masukin ya sahabat tani bagian selang satunya pada lubang tutup botol air mineral. Dan botol air mineralnya ini kemudian kita kasih air ya sahabat tani dan isi sampai agak penuh. Dan pastikan ya sahabat tani selang pada tutupnya ini tuh nyelup ke air. Nah, wadah fermentasinya selesai kita buat. Sekarang mari kita campur semua bahan-bahannya. Pertama, haluskan dulu gula merahnya sampai benar-benar halus. Kemudian kulit buahnya juga kita halusin ya sahabat tani. Jadi prinsip dekomposisi itu ya sahabat tani, kalau bahan-bahan yang kita gunakan itu teksturnya halus atau bentuknya itu kecil-kecil, maka proses dekomposisinya itu bakal berlangsung lebih cepat dan pastinya jadi lebih baik gitu ya sahabat tani. Nah, jika sudah kita potong-potong, maka baru kita masukin kulit buahnya ke dalam ember. Kemudian kita masukin air, tapi sisain sedikit ya sahabat tani. Kemudian gula merahnya kita larutin dulu pada air sisa yang sedikit ini ya sahabat tani sambil diaduk-aduk. Dan kemudian masukin larutan gulanya.
Dan semua campuran ini kita aduk secara merata ya sahabat tani sampai bahan-bahannya sudah lebih tercampur. Jika sudah, maka mari kita tutup ember fermentasinya. Kemudian dilakban supaya tidak ada udara yang keluar masuk ya sahabat tani, kecuali melalui selang yang sudah kita modifikasikan. Dan simpan di tempat yang teduh selama 3 bulan ya sahabat tani. Dan jika sudah 3 bulan, maka mol enzimnya siap kita gunakan sebagai mol yang dapat membantu mendekomposisi bahan-bahan organik, atau kalau mau kita aplikasikan pada lahan pertanian kita, itu juga bisa ya sahabat tani buat menambah nutrisi bagi tanaman kita. Nah, mungkin pertanyaan Anda, kalau dibikin sebagai dekomposer bahan organik, maka caranya bagaimana? Maka dalam pembuatan 10 liter pupuk organik cair yang Anda campurin dengan bahan misalnya tuh air kelapa ya sahabat tani, atau air cucian beras, Anda bisa gunakan mol ini tuh sebanyak 200 sampai 300 ml. Dan jika Anda tuh mengkombinasikan dengan IM4, maka Anda tuh cuman butuh 100 ml IM4 yang bisa Anda campurkan dengan mol enzim ini juga sebanyak 100 ml juga. Jadi ya sahabat tani, jadi jauh lebih hemat kan, dan pasti bakalan menyehatkan tanah kita juga. Atau kalau Anda tuh mau langsung aplikasikan kepada tanaman Anda, itu juga bisa ya sahabat tani, dan dosisnya diambil 20 sampai 30 ml per liter airnya dan aplikasikan dengan sistem cor pada perakaran tanaman Anda. Bahkan saya tuh pernah baca ya sahabat tani pada sebuah jurnal yang membahas tentang penggunaan pupuk organik cair dari limbah buah pepaya dan juga limbah kulit nanas ya sahabat tani, dengan aplikasi sebanyak 20 ml per liter air yang diaplikasikan pada tanaman kangkung darat, ternyata dapat meningkatkan tinggi tanaman dan juga jumlah helai daun tanaman. Sedangkan pada penelitian pada tanaman timun ya sahabat tani, dengan dosis 30 ml per liter air, ternyata mampu loh meningkatkan bobot buah, panjang buah, dan juga volume buahnya dibandingkan dengan tanpa menggunakan pupuk organik cair yang seperti yang kita buat tadi sahabat tani. Nah, sampai di sini mungkin Anda bertanya, kalau saya menggunakan drum buat wadah fermentasinya itu gimana? Maka pertama ya sahabat tani, saya saranin drumnya itu adalah drum plastik aja. Kemudian sama seperti modifikasi pada ember tadi, maka tutupnya juga dibuatin lubang. Kemudian dimasukin selang ya sahabat tani, dan pastikan selangnya itu nanti ke wadah yang satunya itu nyelup ke air ya sahabat tani. Tetapi ingat, selangnya itu jangan Anda menggunakan selang water pass, tetapi gunakan selang yang lebih gede lagi ya sahabat tani. Misalnya selang keran air kah misalnya, atau selang yang gede-gede gitu ya sahabat tani. Jangan menggunakan selang water pass lagi. Karena ya sahabat tani, kan pasti gas yang dibuang itu kan lebih banyak dibandingkan dengan yang ember kecil ya sahabat tani. Makanya selangnya juga perlu yang lebih gede juga. Nah, segitu dulu ya sahabat tani pembahasan kita tentang pembuatan pupuk organik cair atau mol enzim dari kulit buah nanas, dan mudah-mudahan bermanfaat. Pastikan Anda sudah klik tombol jempolnya dan juga bagikan kepada yang lain, siapa tahu ada juga yang membutuhkan pengetahuan ini. Dan setelah ini ada 4 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi. Saya Rizal Ansar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.